Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sehat semua ya? Sehat. Kalian sehat semua sehingga kita bisa melangsungkan atau bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini ya. Semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, harus siap ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita mari Tuhan dalam doa. Dan izinkan saya membawa doa ini secara kami. Kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak dalam doa. Oke ya, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sekretaris, bagaimana hari ini semua hadir atau ada yang sakit apa? Hadir semua Bu, hadir semua ya, luar biasa ya, semua hadir hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran atau materi yang baru ya. Nah, kalau minggu lalu itu kita sudah bahas tentang sistem gerak ya. Sistem gerak itu alat gerak. Apa minggu lalu? Alat gerak pasif ya. Jadi dalam sistem gerak itu ada alat gerak pasif, alat gerak aktif, dan apa? Kelainan yang berhubungan dengan sistem gerak. Oke, jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang alat gerak pasif. Apa saja alat gerak pasif? Ada rangka ya, ada tulang dan juga ada rangka. Nah, kalau ada alat gerak pasif berarti ada alat gerak aktif ya. Nah, apa saja alat gerak aktif? Otot. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang otot ya. Nah, siapa yang pernah dengar kata otot? Semua ya, semua tahu otot ya. Otot ada di mana saja? Tubuh manusia. Ada di tubuh manusia. Coba tunjukkan di mana ototmu. Coba Kristi lihat, kasih tunjuk ototnya. Ada otot atau tidak? Ada ya. Jadi otot. Apakah hanya di lengan saja otot kita? Ya. Gimana lagi? Kaki. Ya, semua bagian tubuh ya. Jadi tersusun dari otot. Oke, sekarang silakan kalian perhatikan video ini. Juga sendi. Nah, itu tadi adalah alat gerak pasif. Saya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut materi minggu lalu tentang sistem gerak ya, tentang sistem gerak. Jadi masih ingat materi minggu lalu tentang ya alat gerak pasif ya. Alat gerak pasif itu apa? Tulang dan rangka. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini.
Gambar ini merupakan gambar daging atau otot? Gambar otot. Gambar otot atau daging? Daging. Daging dan otot. Oke, jadi ini gambar otot ya. Ini gambar otot. Jadi daging juga merupakan bagian dari otot, disebut dengan otot ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis jenis, mekanisme, dan sifat gerak otot pada manusia dengan benar ya. Jadi hari ini yang tujuan pembelajaran kita atau yang akan kalian capai yaitu menganalisis jenis, kemudian mekanisme dari otot dan juga sifat dari gerak otot pada manusia. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran atau memulai materi tentang alat gerak aktif, silakan kalian simak video berikut ini. Oke, untuk kalian lebih memahami materi ini atau untuk mengorientasi kalian tentang materi ini, silakan kalian simak video berikut ini. Halo dari semua, kembali bersama Mr. Quick dan kita sudah membahas tentang rangka dan juga sendi. Nah, itu tadi adalah alat gerak pasif. Selanjutnya adalah alat gerak aktif. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan pendidikan. Let's go. Nah, alat gerak aktif kita sudah tahu bahwa alat gerak aktif pada organ gerak manusia adalah otot. Kalau kalian mendengar otot, biasanya pasti kalian bagaimana adalah yang organnya kekar berotot. Ya itu benar, itu otot, tapi juga berat ekstrim otot itu ototnya sampai besar-besar gitu. Tapi kalian yang tubuhnya kecil itu punya otot gitu. Nah, otot ini berfungsi, cara kerjanya ada dua, yaitu kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu menarik ya, misalnya menarik, relaksasi itu merenggang. Jadi fungsinya hanya bisa menggerakkan dari menarik, merenggangkan, kontraksi, relaksasi. Itu adalah cara kerja otot secara sederhana. Nah, misalnya kita jelaskan ini sebenarnya fungsi otot itu untuk apa saja nih? Nah, kita lihat fungsi otot itu antara lain adalah mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang kedua adalah membantu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga adalah membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh dan juga mempertahankan suhu tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot dibagi menjadi tiga. Jadi ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Jadi ada tiga, otot polos, otot lurik, otot jantung. Cara sebenarnya untuk memahami lebih dalam cukup mudah. Pertama otot polos ya. Otot polos ini ada di organ dalam. Otot lurik, ini lurik kita ini lurik. Otot lurik itu yang menggerakkan. Biasanya otot itu bukan serat ya, otot itu daging otot. Jadi yang menggerakkan tubuh itu adalah otot lurik. Kalau otot jantung itu jelas
organnya jantung, nggak ada otot jantung adanya di jari, ini gimana? Di otot jari. Jadi otot poros itu bagian datar, otot lurik itu yang menggerakkan, yang ada di daging-daging di tangan itu yang menggerakkan, dan otot jantung yang ada di bagian. Namun untuk lebih jelasnya kita akan cuma penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah otot polos. Ciri-ciri otot polos antara lain satu, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Yang kedua, bagian gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Yang tidak terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Nah, di sini tidak terdapat garis melintang. Dan tentunya otot polos itu tidak disadari. Jadi kalau organ dalam itu kan kita nggak sadar ya, apakah kita menggerakkan lambung atau paru-paru supaya bernapas, kan kita nggak sadar tetap bernapas. Jadi kan otot polos, organ-organ dalam ini itu bekerjanya tidak di bawah kesadaran. Jadi istilahnya tidak disadari, itu berpasan, tidak sadar. Hanya kalau kadang merasakan pernapasan iya, tapi bernapas itu secara alami. Nah ini adalah kerja dari otot polos. Begitu juga otot lurik. Yuk kita lihat penjelasan tentang otot lurik. Otot lurik di sini terlihat bahwa inti selnya banyak dan berada di bagian tepi. Bentuknya silindris, panjang dan punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Nah, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh, dan juga mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Nah, karena ini otot lurik, itu kita bisa pahamnya bahwa otot lurik itu digerakkan secara sadar. Karena itu mempunyai tangan gravitasi, ngambil laut itu tidak sadar, kan ini juga sadar. Jadi menggerakkan gerak-gerak ini secara sadar, bisa. Itu adalah otot lurik, itu disadari. Jadi kalau otot polos tadi secara di bawah kesadaran bisa istilahnya tidak perlu disadari terus-menerus. Kalau yang ini disadari otot lurik. Beda ya otot polos dan otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Nah, untuk otot jantung kita lihat bahwa di sini inti selnya banyak dan terletaknya di tengah. Bentuk memanjang silindris dan serabut selnya bercabang dan menyatu. Nah, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Kontraksinya kuat dan berirama dan mempunyai garis melintang. Sekarang kita pahami satu-satu dari gambaran yang coba kita perhatikan. Otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Otot polos itu intinya di tengah dan polos. Kalau otot lurik bergaris-garis nih, tapi intinya ada di tepi. Kalau otot polos intinya di tengah, itu intinya di tepi. Kalau yang hampir seperti otot lurik tapi bercabang, itu adalah otot jantung. Udah ya. Jadi kalau kita lihat sekilas kita langsung tahu ini nih otot polos, yang ini otot lurik, yang satunya adalah otot jantung. Itu berbeda, mempunyai fungsinya masing-masing. Strukturnya berbeda, fungsinya berbeda. Tentunya posisinya juga berbeda. Nah, di sini berarti otot-otot ini berfungsi untuk anggota gerak yang jelas adalah otot lurik. Nanti di situ adalah terjadi kontraksi dan juga relaksasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja otot ini. Ada berbagai macam cara kerja otot. Antara lain ada yang sinergis dan juga ada yang antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerjasama secara searah. Maksudnya gimana nih otot yang bekerjasama secara searah? Jadi dua otot itu bekerja sama. Kalau misalnya satu kontraksi, satu juga kontraksi. Kalau hubungan dengan yang satunya relaksasi, satu juga sama, tidak boleh berbeda. Jadi kita perhatikan, saat satu otot berkontraksi, otot lain juga ikut berkontraksi. Nah, selanjutnya adalah otot antagonis. Otot antagonis ini otot yang bekerjanya berlawanan. Kalau satunya kontraksi, satunya relaksasi. Jadi kalau misalnya contoh paling gampang adalah bicep dan tricep. Nah, kalau bicep ini berarti ini kontraksinya atas, bagian atas kontraksi, bagian bawah relaksasi. Tapi kalau pas lurus,
Yang atas itu, yang bawah itu yang kontraksi, atas relaksasi. Ini berlawanan, satu kontraksi, satu relaksasi, sehingga dinamakan otot yang. Oke ya, sudah semua sudah menyimak videonya. Ya. Bagaimana? Bagaimana setelah kalian menonton video atau setelah kalian mengamati isi dari video tersebut? Menarik? Apakah videonya menarik? Menarik. Menariknya kenapa? Karena yang pertama menambah wawasan. Kemudian apa lagi yang terdapat dalam video tersebut? Ya, Aryan bisa mengetahui keberadaan otot di dalam tubuhnya. Jadi di dalam tubuh kita ini terdiri dari 3 jenis otot. Ya, yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan juga ada otot jantung. Otot lurik letaknya di mana tadi? Tangan. Di mana? Tangan. Di mana? Di tangan. Kemudian otot jantung di mana? Di jantung. Otot polos di dalam tubuh, yaitu khususnya di mana dia? Di organ-organ bagian dalam ya, misalnya di sistem pencernaan, terus di pembuluh darah ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami tentang materi ini, Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Jadi nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 6 orang ya. Oke, untuk kelompok 1 nanti ketua kelas. Silakan ketua kelas bangun. Nanti kalau kelompok 1 di sini saja. Itu aja di sini kelihatannya Akbar. Nanti yang kelompok 1 nanti ada Akbar, kemudian ini Niken nanti masuk kelompok 1. Terus ini siapa lagi? Alfa kelompok 1. Habis itu Chelsea, Maria nanti kelompok 1. Langsung duduk sudah berkelompok. Langsung yang lain sudah berbangun. Nanti kelompok 2 Servius, terus ini Dean, maju sudah. Langsung ke sini. Nah, kelompok 1 di situ, kelompok 2-nya di sana. Ini Arya tadi kelompok 1 ya? Belum. Nah, Arya nanti masuk kelompok 2. Habis itu Siska masuk kelompok 2. Sudah kelompok 2 sudah kelompok? 4. Tambah 1 lagi. Ada Priscilia. 3. Tambah 2 lagi. Siapa ya? Nah, ini Petrus masuk di kelompok 3. Derwi nanti masuk di kelompok 1 orang. Kelompok 4 Derwi. Buat Dince nanti gabung dengan Niken. Kelompok
berapa? 5. Ya, jadi silakan kalian perhatikan di LKPD di situ ada kompetensi dasar, ada indikator, kemudian ada 5 tujuan pembelajaran di situ ya. Jadi kalau 5 tujuan pembelajaran berarti di situ ada 5 soal ya, ada 5 soal. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Di situ ada petunjuknya. Silakan dibaca, kemudian didiskusikan dengan teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak dipahami, silakan tanya ke India. Itu ada 5 pertanyaan ya. Jadi silakan dikerjakan 30 menit. Itu waktu 30 menit untuk kerja, kemudian sebentar dipresentasikan masing-masing. Bisa? Bisa, Bu. Dipahami? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan referensi dari Google dan YouTube. Silakan nanti bagi-bagi ya, untuk yang nomor 1 misalnya Adian yang kerja, nanti yang nomor 2 Nuri yang kerja gitu ya. 3 lagi Doniana gitu sudah ya.
Gimana serius? Di petunjuk umum. Di bagian petunjuk umum situ ada arahan untuk bisa menjawab soal nomor 3. Lencang kanan sama posisi siap ya. Misalnya itu yang posisi lencang kanan itu akan ada jenis geraknya. Jadi sambil diperagakan sebentar ini presentasi ya. Itu untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5 ada di petunjuk umum bagian depan ya. Tidak ada yang minta apa di sini.
Oke, kelompok 1 silakan maju di depan. Ya, yang menyampaikan dan memberikan saran, tanggapan maupun pertanyaan. Akbar dan kawan-kawan silakan maju di sini. Oke, silakan. Materinya siapa? Moderatornya siapa? Jadi baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amati gambar struktur otot tersebut dan jawab pertanyaan yang berikut. Jelaskan perbedaan struktur, bentuk, kemampuan kontraksi dan letak pada ketiga otot tersebut. Perbedaan otot lurik, otot polos dan otot jantung. Ciri-ciri Keras bagi alfa. Ya, perbedaan otot lurik, otot polos dan otot jantung. Sebenarnya ada di letak. Otot polos letaknya di organ dalam kelenjar dan pembuluh darah. Otot lurik melekat pada tulang. Otot jantung di dinding jantung. Intisir 1 letak di tengah, banyak letak di tepi. Otot jantung banyak letak di tengah. Otot lurik banyak letak di tepi. Otot polos 1 letak di tengah. Bentuk otot polos gelondong, otot lurik serabut tidak bercabang, otot jantung serabut bercabang. Kecepatan respon otot polos lama, otot lurik cepat, otot jantung lama. Kemampuan kontraksi otot polos lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Cara kerja otot polos involuntar, otot lurik voluntar, otot voluntar info, otot jantung involuntar. Kerja saraf otot polos tidak disadari, otot lurik disadari, otot jantung tidak disadari. Terdapat otot polos lambung, uterus, pembuluh darah, rahim dan kandung kulit. Otot lurik melekat pada rangka, otot jantung di dinding dan Jelas. Jadi baik. Ada yang mau bertanya, menanggapi atau memberikan saran, kami persilakan dari kelompok lain. Silakan dari kelompok lain. Jadi hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada saran atau ada yang Damiana, silakan. Berdasarkan jawaban nomor 1, saya bertanya tentang cara kerja involuntar dan menjelaskan pengertian dari involuntar, voluntar dan involuntar.
kelompok 1. Apa itu volunteer dan involunteer? Baik, kami akan menjawab dengan dari kelompok 5. Beberapa gerakan otot bersifat volunteer yang berarti melakukan kontraksi atau pergerakan di bawah kendali sadar. Misalnya seseorang memutuskan untuk membaca buku, membuka pintu dan sebagainya. Gerakan otot yang bersifat involunteer artinya mereka tidak di bawah kendali sadar, seperti kontraksi pupil di cahaya terang. Ya, bagaimana Demiana? Bisa dipahami? Oke, masih ada lagi dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 2, Septius. Bagaimana cara kerja involunteer dan volunteer? Bagaimana cara kerja? Ya. Bagaimana cara kerja volunteer dan involunteer? Tadi sudah dijelaskan tadi ya. Coba dibaca ulang lagi. Beberapa gerakan otot bersifat volunteer yang berarti melakukan kontraksi atau pergerakan di bawah kendali sadar. Misalnya seseorang memutuskan untuk membaca buku, membuka pintu dan sebagainya. Bagaimana Septius? Oke, ada di kelompok lain masih ada? Tidak ada lagi? Jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya, mengenai struktur atau ciri-ciri dari. Oke, selanjutnya kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih. Kedua, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama perkenalkan saya selaku moderator Septius Numusolo dan di sebelah sana. Dan saya akan mempersilakan kepada Tunggu Mati untuk membaca hasil diskusi kami. Serius ya, awal. Reabsorpsi. Akibatnya konsentrasi ion kalsium berkurang dan ikatan antara aktin dan myosin terlepas. Dengan demikian, sarkomer akan memanjang dan otot dalam keadaan relaksasi.
bagi ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau penanggahan dan silakan. Oke, itu dasar dari kelompok 2. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Semua sama hasil kerjanya? Apa yang dari kelompok 5? Apa yang dimaksud dengan konsentrasi ion kalsium? Ya, apa yang dimaksud dengan ion kalsium? Pertanyaan dari kelompok 5. Ion kalsium adalah pembawa pesan kedua yang penting dalam berbagai jalur sinyal sel eukariotik dan berfungsi dalam pengaturan beragam sistem seluler. Sudah memahami atau belum? Dari kelompok lain tidak ada lagi? Ada, Bu. Ya, Alia, silakan. Bagaimana reaksi saat mendapat rangsangan dan tidak mendapatkan rangsangan? Bagaimana reaksi ketika mendapatkan rangsangan dan tidak mendapatkan rangsangan? Guys, kembali bersama. Apabila jenis otot polos dan otot jantung kedua otot tidak bereaksi lain berbeda dengan otot lurik yang bereaksi saat mendapatkan rangsangan sesuai keinginan sistem saraf otot tersebut. Bagaimana dengan jawaban? Pertanyaan saya itu bagaimana reaksi otot saat mendapat rangsangan dan tidak mendapatkan rangsangan? Bagaimana reaksi otot ketika ini mendapatkan rangsangan dan tidak mendapatkan rangsangan? Tadi kalau kamu perhatikan video tadi yang ibu tunjukkan di awal itu, berarti kamu bisa jawab pertanyaannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bantu jawab? Ini tergantung dari jenis otot dan keinginan sistem saraf otot tersebut. Coba jelaskan. Tergantung dari jenis otot dan sistem
saraf otot tersebut. Oke ya, jadi Ibu bantu jawab ya untuk pertanyaan dari Alia tentang bagaimana reaksi otot ketika mendapatkan rangsangan. Jadi ketika ada rangsangan, tadi kan sudah dijelaskan di situ. Jadi ketika ada rangsangan berarti bisa disebut dengan apa? Ini ya, ketika coba kalian begini. Saat kalian menarik tangan ke atas, ini yang terjadi berarti adalah membalikan seperti ini, berarti ada ototnya adalah relaksasi ya, relaksasi. Jadi ada kontraksi dengan relaksasi. Mungkin seperti itu Alia, bisa dipahami, bisa Bu. Jadi tinggal jawab ya. Oke. Masih ada dari kelompok lain? Tidak ada lagi ya. Jika tidak ada, silakan nomor 2. Jika hasil presentasi kami, apabila ada kesalahan kata-kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan dibaca. Yang lain silakan ya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami. Silakan ibu saya. Apa saja gerakan antagonis berdasarkan gerakan yang telah kamu lakukan? Ada 4 jenis gerakan otot antagonis berdasarkan gerakan yang telah dilakukan. Coba ini lakukan gerakan yang diperintahkan itu di video. Yang pertama coba gerakannya bagaimana? Ada abduksi, Pembalas yang praktek. Mari di depan. abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan yang jauh di badan, sedangkan aduksi adalah gerakan yang dekat di badan. Yang A dulu itu lencang kanan sama posisi tegak bagaimana? Coba lencang kanan. Tegak begini. Lencang kanan, gerak, tegak, gerak. Nah, baru nanti Adel sampaikan. Kalau posisi lencang kanan itu termasuk gerakan apa? Itu saja yang disampaikan di yang pertama. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator atas nama Arya dari Putra Terangapu, dan ada teman saya yang membawa diri atas nama Saya perkenalkan yang saya punya. sekian presentasi dari kami. Kami akan membahas tentang berdasarkan soal nomor 4, yaitu yang persilakan kepada membawa materi. Jadi pada nomor 4 pertanyaannya yaitu uraikan jenis otot yang berperan dalam gerakan antagonis. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui gerakan antagonis. Jadi gerakan antagonis ini adalah gerakan yang berlawanan arah seperti yang sudah
Dan yang terdapat yang berperan di dalam gerakan tersebut yaitu otot antagonis, misalnya otot bicep. Otot bicep yaitu otot yang berada pada lengan atas di sini dan termasuk pada otot lurik. Dan sedangkan otot tricep yaitu otot yang berada di lengan bagian samping dan bagian belakang. Nah, kedua otot tersebut berfungsi untuk menjaga bahu tetap kuat dan kokoh. Nah, otot kedua tersebut juga berperan dalam gerakan fleksi dan ekstensi. Nah, di mana gerakan fleksi ini contoh dari gerakan yang otot tricep dan otot fleksi tadi, yaitu kalau pada gerakan fleksi yaitu menundukkan kepala, sedangkan pada bagian infleksi yaitu pada pemanasan olahraga seperti gerakan ini seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman atau yang memberikan pertanyaan atau tambahan, sekian pendapat dari kami persilakan dari teman-teman atau ibu guru untuk menambahkan atau memberikan solusi pertanyaan ataupun berupa kritikan saran untuk kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, silakan dari kelompok lain menanggapi. Dari kelompok kelima berada? Paham semua ya? Jadi di situ pertanyaannya adalah jenis otot yang berperan dalam gerakan yang dilakukan oleh kelompok 3 tadi ya. Jadi ada hubungannya antara nomor 3, 4, dan 5 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami kelompok 5. Kami akan mempresentasikan dari apa yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama perkenalkan, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Antonius Malapapadi, selaku moderator. Saya Radian Menangkapu sebagai pembaca materi. Saya Lufi Romo Panji sebagai penyampaian materi. Baik, sekian masih perkenalkan kepada pembawa materi saya. Uraikan jenis sendi yang terlibat dalam gerakan tersebut. Sendi yang berperan saat menunduk dan menengah yaitu sendi putar yang terdapat antara tengkorak dan tulang atas. Jadi sendi yang menunduk dan menengah itu terdapat di tulang atas di belakang sini. Jadi bisa kita menunduk begini dan bisa kita tegak. Yang kedua ada sendi yang berperan dalam membengkokkan dan meluruskan lengan bawah yaitu sendi engsel yang terdapat pada siku. Jadi terdapat pada siku sendi engsel bisa kita membengkokkan dan bisa kita meluruskan. Yang berikut ada sendi yang berperan dalam melengkupkan dan melentangkan telapak tangan yaitu sendi putar yang terdapat pada pergelangan tangan. Jadi terdapat sini sendi putar bisa kita begini dan bisa kita melengkupkan. Sekian dan mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Kami siap untuk menjawab. Ya, dari kelompok, bagaimana tanggapannya? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2? Ya, jadi ada sendi yang berperan di dalam gerakan tadi ya. Gerakan ketiga menunduk dan menengah ada yaitu ada sendi putar namanya. Kemudian yang kedua, sendi yang berperan dalam membengkokkan dan meluruskan tangan disebut dengan sendi apa? Sendi engsel. Yang ketiga, melumpuhkan dan melentangkan tangan yaitu sendi
diputar ya. Oke, tidak ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, kalau tidak ada silakan. Ada Ibu. Siapa Alia? Aryan, ya silakan. Berdasarkan uraian jenis sendi yang terlibat dalam gerakan tersebut itu, sendi-sendi tersebut itu dalam organ tubuh terdapat dalam tubuh bagian mana saja dalam tubuh manusia. Yang sendi-sendi itu ada dalam tubuh bagian mana saja. Ya. Letak dari sendi tersebut, sendi tadi itu sendi putar, sendi engsel di mana? Jadi ya sendi engsel itu terdapat di bawah sikus ini, di dalam sikus ini. Sendi engsel, jadi bisa kita luruskan dan bisa kita membengkokkan. Terus itu sendi putar yang terdapat di pergelangan tangan di sini. Terus yang berikut ini sendi yang berperan saat menunduk dan mengadah, yaitu terdapat pada sini tengkorak dan tulang atas belakang. Jadi kita bisa tunduk belakang tulang atas ini. Mungkin saya gimana pas. Ya, bagaimana dari kelompok lain? Alia? Jawaban dari kelompok 2 apakah sudah tepat atau bagaimana? Atau ada yang punya pendapat lain? Masih ada. Oke, Alia. Persendian mana yang bisa berputar secara bebas? Bergerak secara bebas. Jika tidak ada lagi tanggapan dari kelompok lain, silakan dari kelompok 5 menutupnya. Jadi baik, kami akan menutup hasil presentasi dari kami kelompok 5. Sekian dan terima Mengerjakannya sesuai dengan instruksi atau petunjuk dari LKPDIA dan semuanya sudah bekerja dengan baik ya. Jadi tentang untuk kita. Jadi saatnya kita masuk untuk kesimpulan atau kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah untuk kesimpulan di sini di depan ibu ini sudah ada kartu ya, ini namanya cover card atau kartu berpasangan ya. Jadi di sini ada pertanyaan dan juga ada jawaban terkait dengan materi-materi yang kita sudah bahas tadi ya. Nah nanti ibu minta dari setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk maju di depan sini untuk mengambil salah satu pertanyaan dan juga jawaban ya. Nanti yang bagian pertanyaan berdiri sendiri dan yang bagian jawaban berdiri sendiri ya. Jadi nanti misalnya ini siapa Anton dapat pertanyaannya tentang jenis-jenis otot. Nanti cari jawabannya yang dipegang oleh temanmu di sebelah ya. Cari jawaban yang sesuai. Bisa dipahami? Bisa. Silakan maju, ibu minta 2 orang dari tiap kelompok. Kelompok 1 Serpius sama siapa? Kelompok 2 ada kelompok 2. Serpius, maju di depan sini, tetap berdiri di depan. Nanti yang bagian pertanyaan itu ya.
Yang jawaban silakan. Pegang. Soal satu kelompok, soal pertanyaan di sana. Dari setiap kelompok 2 orang tadi. Ini kamu ada dengan siapa satu kelompok? Jadi ya, siapa yang satu kelompok? Satu kelompok yang sudah berikutnya. Kasih satu jawaban, satu pertanyaan. Yang jawaban di bagian sana. Jawaban berdiri di bagian sana. Yang pertanyaan ya. Seorang lagi. Jawaban siapa? Satu lagi jawaban. Ada 1, 2, 3 yang jenis-jenis gerak, jenis-jenis otot. Ada maju dahulu, silakan cari jawaban di situ. Jawabannya otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Silakan jelaskan, kita baca pertanyaannya dan jawabannya. Pertanyaan jenis-jenis otot. Jawaban pertama 1 otot lurik, 2 otot polos, dan otot jantung. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu ada 3 jenis otot ya, yaitu otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Nah, yang kedua mekanisme otot. Mekanisme kerja otot. Ya, silakan cari jawaban. Mekanisme kerja otot. Otot mendapatkan rangsangan acetylcholine dalam otot akan membebaskan ion kalsium yang merangsang pembentukan atau miosin sehingga mengakibatkan otot berkontraksi. Jadi itu mekanisme kerja otot secara sederhananya itu ada kontraksi dan juga ada relaksasi ya. Oke, yang ketiga. Dua jenis gerak otot. Silakan Servius. Dua sifat gerak otot, 1 antagonis, 2 sinergis. Ada 2 sifat gerak otot yaitu antagonis dan sinergis. Kalau sinergis itu yaitu gerakan yang apa? Yang searah. Sedangkan antagonis yaitu gerakan yang dilakukan berlawanan. Oke, yang berikut apa lagi? Nah, antagonis. Oh ya. Antagonis yang pertama ada abduksi, yang kedua depresi atau elevasi, ketiga supinasi dan pronis, keempat ekstensi dan fleksi. Yang berikut. Jenis-jenis gerakan yang disebabkan oleh otot antagonis. A. Disebut juga otot sadar karena bekerja atas intensitas. B. Memiliki banyak inti sel. C. Berbentuk silindris dan memanjang. D. Terlihat garis. Salah jawabannya ya. Soalnya adalah jenis-jenis gerakan yang disebabkan oleh antagonis. Tadi jawabannya bukan itu ya. Yang ada depresi, elevasi, dan supinasi, pronasi sama ekstensi dengan fleksi. Ya. Oke, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk waktu.
Kita akan merefleksi kembali kegiatan kita hari ini. Ibu akan bagikan ini ada lembar refleksi, silakan kalian isi ya. Berdasarkan hasil pembelajaran kita, kegiatan belajar kita hari ini. Silakan ditulis nama sama kelas. Oke, dari itu lembar refleksi ya. Jadi kegiatan refleksi kembali tentang pembelajaran kita yang dari awal sampai dengan akhir ya. Nah, kemudian ibu akan merefleksi untuk kalian. Kali itu kalian menilai ibu ya, refleksi untuk ibu. Kemudian untuk refleksinya kalian itu yang pertama tadi ketika presentasi masih ada yang malu-malu tadi ya, masih ada yang malu-malu. Terus ketika mau presentasi juga masih ragu untuk menyampaikan argumennya ya. Nanti ditingkatkan lagi ya. Nah, itu saja refleksinya. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian atau untuk ibu mengetahui kemampuan kalian akan sudah memahami materi ini atau belum. Ini ibu akan bagikan soal esai tes ya. Ini ada pilihan ganda, soalnya pilihan ganda. Ada 5 nomor, silakan dijawab. Waktunya 3 menit ya. Silakan ditulis nama bagian atas ya. Nama dan juga kelas. Oke, sudah selesai? Sudah ya. Oke, silakan kedua kelas nanti dikumpul ya. Kedua kelas dikumpul kemudian disimpan di depan ya. Jadi untuk kegiatan minggu depan, kita akan masuk tentang kelainan dan teknologi pada sistem gerak ya. Jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk menutupnya ibu minta Aryen untuk memimpin kita dalam doa. Siap berdoa. Ibu guru serta teman-teman semua, sebelum kita lagi yang siap aktivitas kita pada hari ini, terutama kita menerapkan dalam doa. Jadi izinkan saya membawa doa ini dalam iman Kristen Protestan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam di atas surga, kembalikan anak-anakmu yang syukur dan banyak terima kasih kepadamu
karena besar kasih dan cinta Allah di mana Allah telah menjaga dan menyertai kami dari sepanjang hari-hari kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Ya Allah, Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, Engkau tahu dan Engkau lihat apa yang menjadi tujuan kami hingga kami ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Ya Allah, kiranya apa yang sudah kami pelajari pada hari ini boleh kami tanamkan dalam hati pikiran kami hingga boleh menjadikan bekal bagi masa depan kami satu persatu. Ya Allah, jika kehendak-Mu Engkau aktifkan kami pada esok harinya tempat ini untuk kami laksanakan akan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru maupun sebagai pelajar. Ya Allah, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai kami dari tempat ini. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Bapa, ini doa, ini harapan kami. Ampunilah akan setiap salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kalian yang sudah memberi dalam doa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu kembali di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang. Besok ini masih belajar sama. Iya.